Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Ragam Indonesia hadir kembali untuk menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai wilayah di Nusantara kita tercinta, Indonesia. Kali ini kami akan menyajikan informasi tentang kelezatan kuliner khas Kota Batik, menjelajahi keindahan alam dari Maluku Utara, dan mengintip keragaman kumbang dan lucu. Berikut informasinya. Sahabat Ragam, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan beragam budayanya. Ini merupakan warisan kekayaan yang patut kita jaga dan lestarikan. Salah satu ciri keragaman itu bisa kita lihat dari beragam kuliner yang ada. Salah satu kuliner daerah yang patut diacungi jempol dan menggugah selera adalah Pekalongan. Ya, Pekalongan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pekalongan memiliki kuliner yang khas dan sayang untuk dilewatkan. Mau tahu apa saja kuliner khas Kota Batik ini? Mari kita simak informasinya. Sahabat Ragam, Anda seorang vegetarian? Jika ya, maka kuliner khas Pekalongan yang satu ini dijamin cocok di lidah Anda. Kluban botok. Ini merupakan makanan tradisional khas Pekalongan yang terbuat asli dari rempah-rempah bumi pertiwi Indonesia. Rasanya sangat khas pedesaan. Kluban botok juga telah menjadi makanan warga Pekalongan yang paling digemari. Kluban atau urapan terdiri dari kacang panjang, tauge, kol, bayam atau kangkung dengan bumbu lombok terasi, serta ditambah kencur dan diurap bersama parutan kelapa. Kuliner ini memiliki sensasi rasa yang unik. Ditambah botok yang berisi tahu dan bonkrek dengan santan encer yang diguyurkan ke sepincuk daun pisang yang dilipat dan disemat lidi untuk tempat kluban menambah sedap saat Anda menikmati kuliner lawas ini. Jangan lupa, untuk toppingnya tambahkan sambal gula Jawa yang dijamin kenikmatannya. Kluban akan semakin tidak terlupakan karena sensasi pedasnya yang menggugah selera. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, cukup dengan Rp3.000 Anda sudah dapat menikmati kluban khas Tanah Batik. Sahabat Ragam, Anda pasti penasaran dengan kuliner pecel yang satu ini. Iya, pecel keong. Keong yang ditambahkan dalam menu pecel ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga menarik minat para pelaku keplek ilat. Keong yang sudah dibersihkan dan diambil dagingnya dimasak oseng dengan sentuhan bumbu khas Jawa yaitu kunyit, jahe, cabai, dan beberapa bumbu rahasia lainnya. Tentunya akan menambah lezat kuliner yang satu ini. Selain lezat, kandungan gizi pada keong juga baik untuk tubuh kita. Keong diketahui mengandung asam omega 3, 6, dan 9 yang baik untuk kecerdasan otak. Bila diolah dengan cara tepat, keong dapat menjadi sumber protein hewani yang berkualitas tinggi. Meski berharga rendah di pasar tradisional, daging keong jauh lebih murah dibanding daging ayam, kambing, kerbau, dan daging sapi. Cukup dengan Rp5.000, Anda sudah dapat menikmati satu porsi pecel keong dan satu piring nasi putih hangat. Selamat mencoba! Sahabat Ragam, satu lagi kuliner khas Pekalongan yang tak boleh Anda lewatkan adalah keripik tahu. Keripik adalah makanan ringan yang bersifat kering dan renyah. Keripik cukup digemari masyarakat kita, mulai dari anak-anak hingga ke orang tua. Jika Anda ingin mencicipi keripik tahu ini, cobalah berkunjung ke Pekalongan. Di daerah Pekalongan, keripik tahu sudah menjadi cemilan khas dan menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang sehat dan alami. Di toko oleh-oleh Pekalongan, keripik tahu biasanya dipajang di etalase bersama jajanan lainnya. Seperti halnya keripik tempe, keripik tahu tak hanya renyah, namun juga menyehatkan karena terbuat dari bahan alami yaitu kedelai. Prosesnya juga dilakukan secara alami tanpa bahan pengawet atau kimia. Sahabat Ragam, puas memanjakan Anda dengan beberapa kuliner khas Pekalongan yang menggugah selera? Tak ada salahnya jika Anda merelaksasikan lidah Anda dengan sentuhan hangatnya minuman yang satu ini. Iya, kopi tahlil. Kopi ini merupakan akulturasi budaya Arab di Pekalongan. Warga Pekalongan terdiri dari berbagai keturunan yang terbesar adalah Jawa dan Arab. Akulturasi itu juga membawa kebiasaan-kebiasaan agamis seperti tahlilan.
Nah, kopi ini awalnya dipakai untuk suguhan orang di acara tahlilan. Lambat laun, kopi tahlil justru menjadi minuman khas di kota Pekalongan. Kopi ini bukan sembarang kopi. Terdapat bahan rempah-rempah yang diracik di dalamnya. Kopi tahlil biasanya disantap dengan makanan pendamping seperti mendoan, kacang goreng, atau ketan kinco. Harganya sangat terjangkau, hanya dengan Rp3.000 Anda sudah dapat menikmati hangatnya kopi tahlil yang dicampur dengan susu kental manis. Kita bisa menikmati hangatnya kopi tahlil di malam hari, apalagi sambil nongkrong dan berdiskusi bersama teman-teman Anda. Sungguh menggugah selera, sahabat ragam. Sahabat ragam, kini saatnya kita menjelajahi wisata yang ada di Maluku Utara. Maluku Utara adalah provinsi dengan ibu kota Ternate, terdiri dari beberapa pulau dan mempunyai banyak sekali objek wisata. Dari sekian banyak objek wisata di Maluku Utara, wisata apa saja yang wajib kita kunjungi? Mari kita simak informasinya. Pantai pertama yang kita kunjungi adalah Pantai Sulamadaha. Pantai ini merupakan pantai dengan air laut yang sangat jernih yang terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berada sekitar kurang lebih 14 km dari pusat kota Ternate, Pantai Sulamadaha merupakan pantai eksotik yang masih sangat alami. Pantai ini dijuluki sebagai Pantai Kaca karena memiliki air laut yang sangat jernih seperti kaca. Apabila Anda melihat perahu di atas air lautnya, Anda akan tertegun melihatnya karena kapal tampak seperti melayang. Ya, air laut yang begitu jernih bagaikan kaca yang sangat bersih. Selain itu, pantai ini juga sangat cocok bagi Anda yang menyukai olahraga air seperti menyelam dan snorkeling. Hamparan pasir dan deburan ombak laut nan biru serta pemandangan Pulau Hiri yang dikelilingi bukit batu dan pepohonan mampu menghilangkan kepenatan setiap orang yang mengunjunginya. Selanjutnya ada Danau Tolire di Ternate, Maluku Utara. Danau yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota ini berada di bawah kaki Gunung Gamalama, gunung api tertinggi di Maluku Utara. Danau Tolire sendiri terdiri dari 2 danau. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil. Jarak antara kedua danau ini sekitar 200 meter. Dari kedua danau ini, Danau Tolire Besar yang memiliki keunikan yaitu menyerupai loyang raksasa. Dari pinggir hingga ke permukaan air, danau ini memiliki kedalaman sekitar 50 meter dan luasnya sekitar 5 hektar. Sementara untuk kedalaman danau itu sendiri sampai saat ini belum diketahui karena belum ada yang pernah mengukur kedalaman danau ini. Tetapi menurut cerita leluhur, kedalaman danau ini hingga berkilo-kilometer dan berhubungan langsung dengan laut. Air tawar di Danau Tolire Besar merupakan tempat tinggal berbagai macam ekosistem laut. Untuk mengunjungi Danau Tolire Besar dan Tolire Kecil tidaklah sulit, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari pusat kota Ternate dengan menggunakan kendaraan. Saat mengunjungi Danau Tolire Besar, kita tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan danau saja, melainkan kita juga dapat menikmati keindahan panorama puncak Gunung Gamalama. Sungguh ciptaan Tuhan yang luar biasa, bukan? Laksana surga yang dicampakkan bumi. Mungkin itulah ungkapan yang cocok untuk pulau nan indah tersembunyi yang satu ini. Inilah Pulau Dodola yang terletak di Kepulauan Morotai, Maluku Utara. Wilayah Maluku Utara memang dianugerahi oleh keindahan pulau yang luar biasa. Kecantikan dan keindahan alam Pulau Dodola menjadi buktinya. Pulau Dodola terdiri atas 2 pulau yaitu Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil. Lokasi pulau yang tak berpenghuni ini dapat ditempuh dari Tobelo menuju Daruba dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat menuju Pulau Dodola yang memakan waktu sekitar 20 menit saja. Saat air surut, Pulau Dodola Besar dan Kecil akan menyambung oleh pasir putih memanjang. Sebuah pola guratan nan magis tampak di sepanjang pasir yang menyambung. Angin yang menyapa ditambah dengan deburan ombak yang menyapu membuat Pulau Dodola sangat cocok untuk dijadikan tempat liburan. Oh iya sahabat ragam, Pulau Dodola cocok dijadikan lokasi snorkeling. Birunya laut ditambah air jernih yang terjaga dijamin membuat siapa saja tergoda untuk berlama-lama. Tercatat ada 13 titik penyelaman di tempat ini. Bahkan tepat di bawah laut Pulau Dodola, konon katanya terdapat beberapa kapal dan pesawat perang yang karam. Sebab Morotai pernah menjadi tempat peperangan antara Jepang dan Sekutu pada masa Perang Dunia II. Selain itu, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan nelayan setempat.
Banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini seperti menaiki perahu hingga berburu lobster. Penasaran? Silahkan berkunjung sendiri ya, sahabat Ragam. Selain wisata eksotismenya, Maluku Utara juga terkenal dengan tempat unik yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, yaitu objek wisata Batu Angus. Batu Angus terletak di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Objek wisata ini letaknya sekitar 10 km dari Kota Ternate dan merupakan hamparan batu yang membentang dari kaki Gunung Gamalama hingga ke pantai. Batu Angus ini merupakan sisa lahar letusan Gunung Gamalama pada abad ke-17. Dan saat ini lahar yang telah berubah menjadi batu itu tampak seperti batu yang baru hangus terbakar. Tidak hanya menawarkan hamparan pemandangan batu hangus yang tampak indah, sahabat Ragam. Objek wisata ini juga menawarkan panorama pemandangan menarik, yaitu puncak Gunung Gamalama serta birunya laut perairan Ternate. Selain itu, kita pun bisa melihat Pulau Hiri dan Pulau Halmahera dari kejauhan. Sahabat Ragam, kumbang adalah salah satu binatang yang memiliki penampilan seperti kebanyakan spesies serangga. 40% dari seluruh spesies serangga adalah kumbang dan spesies baru masih sering ditemukan. Bahkan diperkirakan total jumlah spesies kumbang hingga 8 juta spesiesnya. Kumbang dapat ditemukan hampir di semua habitat. Salah satunya kumbang banyak ditemui di Indonesia. Lalu jenis kumbang apa saja yang sering kita temukan? Mari kita simak informasinya. Kumbang koksi adalah salah satu serangga kecil dari ordo Coleoptera. Serangga ini mudah dikenali dari penampilannya yang bundar kecil dengan punggungnya yang berwarna-warni serta berbintik-bintik. Selain banyak ditemukan di Indonesia, di negara-negara barat serangga ini dikenal dengan nama ladybirds atau ladybugs dan lady beetles. Walaupun bukan dari bangsa kepik, banyak orang mengenal kumbang koksi sebagai kumbang kepik karena ukuran dan perisainya yang keras. Kumbang ini berukuran kecil, hanya 7 hingga 8 mm saja. Meski berukuran kecil, kumbang ini rakus makannya. Beberapa jenis kutu adalah makanan utamanya. Bila tidak diusir oleh semut, kumbang ini bisa dijumpai pada tempat di mana kutu-kutu berkumpul pada pohon. Kumbang koksi dapat kawin dengan kumbang koksi lain dengan pola warna berbeda. Kumbang yang memiliki corak bintik hintab ini biasanya meletakkan telur pada bagian tanaman di mana ada kutu-kutu agar begitu menetas, larva mereka dikelilingi oleh persediaan makanan melimpah. Satu kelompok kumbang koksi mampu menghasilkan sekitar 50 telur yang diletakkan tidak beraturan pada daun atau ranting. Telurnya berbentuk lonjong dengan warna kuning hingga orange dan biasanya diletakkan di bagian bawah daun. Telur akan menetas menjadi larva setelah 3 hingga 7 hari tergantung cuaca. Kumbang moncong atau yang biasa kita kenal dengan kutu beras ini memiliki nama latin Cytopilus oryzae. Untuk ukuran seekor kumbang moncong memiliki ukuran yang sangat kecil. Seekor kumbang moncong dewasa hanya berukuran sekitar 2 mm saja. Tubuhnya berwarna coklat kehitaman dengan moncong yang panjang. Jika diperhatikan dengan lebih seksama, akan terlihat adanya 4 tanda berwarna oranye kemerahan pada sayap-sayap luarnya. Kumbang moncong adalah salah satu kumbang yang ditakuti para petani. Kelompok serangga ini juga menyerang beras, gabah, maupun jagung. Cytopilus merupakan kumbang yang sangat berbahaya karena luasnya serangan dan banyaknya produk pertanian yang diserang. Kumbang ini dapat berkembang biak pada biji-bijian seperti jagung, sorghum, beras, gandum, dan produk serealia seperti makaroni. Kumbang ini hanya dapat berkembang biak pada bahan makanan yang tidak dimasak, tetapi tidak dapat tumbuh pada tepung yang kering. Kumbang moncong dewasa dapat bertahan hidup hingga 2 tahun lamanya. Kumbang moncong betina akan bertelur 2 hingga 6 butir setiap hari dan dapat mencapai 300 butir selama masa hidupnya. Dengan rahangnya yang kuat, kutu beras betina akan melubangi beras dan meletakkan 1 butir telur di dalamnya. Lubang tersebut nantinya akan ditutupi dengan sekresi dari ovipositornya dan larva kutu beras akan tumbuh berkembang di dalamnya. Larva kemudian menjadi pupa atau kepompong di dalam beras dan akan keluar menjadi kutu beras dewasa setelah 4 hari. Kumbang badak adalah golongan kumbang yang termasuk ke dalam ordo Coleoptera.
Secara umum, kumbang badak memiliki sayap depan yang keras menanduk, sementara sayap belakangnya melipat saat tidak digunakan. Bentuk tubuh bulat dengan kulit yang keras ini membuat kumbang terlihat kekar dan ditakuti oleh pemangsa. Kumbang yang terkenal dengan kumbang tanduk ini juga kadang memiliki moncong yang berguna dalam mencari makanan dan proses meletakkan telur. Kumbang badak biasa ditemukan di permukaan tanah, di bawah batu, di dalam kulit kayu, bahkan ada pula yang hidup di air. Sebagian merupakan hama tanaman yang menyerang hampir semua bagian tanaman. Tidak sedikit yang merusak bahan pangan dan bahan-bahan lainnya yang disimpan di gudang. Sebagian juga ada yang bersifat sebagai predator atau pemakan bangkai. Kumbang badak atau wangwung memiliki ciri-ciri tubuh kokoh dan bentuknya oval atau memanjang dan tidak terlalu kasar. Memiliki warna dan ukuran yang bervariasi, namun lebih banyak dijumpai yang berwarna coklat tua kehitaman. Kumbang badak memiliki tanduk atau pronotum. Kumbang dewasa merupakan hewan nokturnal yang tertarik terhadap cahaya. Sementara kumbang badak betina meletakkan telurnya dekat daun-daun yang membusuk atau tempat-tempat tersembunyi. Ciri khas kerusakan yang disebabkan kumbang ini yaitu pada daun kelapa. Daun sebagian hilang dan jika membuka daun kelapa nampak seperti membentuk kipas. Ada deretan lubang besar. Lebih parahnya lagi, kerusakan pada tanaman yang diakibatkan kumbang ini dapat memicu pengerusakan lanjutan oleh serangga lainnya. Sahabat Ragam, pastinya Anda sudah kenal dong dengan serangga yang dapat mengeluarkan cahaya pada malam hari? Iya, kunang-kunang. Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan familia dalam ordo kumbang Coleoptera. Ada lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang dapat ditemukan di daerah 4 musim dan tropis di seluruh dunia. Cahaya dari kunang-kunang adalah sebuah reaksi kimia. Cahayanya dihasilkan ketika oksigen bercampur dengan sebuah pigmen bernama luciferin. Setiap malam ketika terbang dan bercahaya, kunang-kunang membuat pola khusus yang bertujuan untuk satu hal, yaitu reproduksi. Pasalnya, kunang-kunang betina duduk diam enggak bergerak dan hanya kembali berkedip ketika mereka melihat seekor pejantan dengan penampilan menarik. Ketika terbang mencari pasangan, tiap pejantan menggunakan pola cahayanya. Menurut American Museum of Natural History, kunang-kunang pejantan terbang dan mencari betina dengan tampilan cahaya khusus. Cahaya kunang-kunang berperan pula sebagai tanda peringatan untuk memperingatkan antar sesama jenisnya tentang ancaman bahaya maupun peringatan bagi serangga dan burung pemangsa agar tidak memakannya. Meski bentuk dan cahayanya imut-imut, kunang-kunang sebenarnya bisa membunuh. Ketika predator menyerang, kunang-kunang mengalami proses yang disebut pendarahan refleks. Kunang-kunang meneteskan darah yang mengandung zat kimia yang beracun bagi vertebrata. Luar biasa ya! Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di layar Trans 7.